Shalom saudara-saudariku yang terkasih dimanapun saat ini kita berada, semoga tetap dalam perlindungan Tuhan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Yunisari Parulia Lemban Toruan. Saya berasal dari Lintong Nihuta, Desa Bandolok, Kabupaten Hembangan Tundutan, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen dan Priodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 2, 10, 10, 11, dan 49. Saat ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu saya untuk mata kuliah Pengetahuan Perjanjian Baru, yaitu oleh Bapak Pendeta Hafusan Selalahi, untuk menjelaskan sedikit banyaknya mengenai surat Kolose dan surat Efesus yang saya ketahui. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, saya akan memulai menjelaskannya. Yang pertama itu untuk surat Kolose. Surat Kolose adalah surat yang diterima oleh jemaat Kolose di kota Kolose. Tepatnya itu terletak di Asia Kecil yang dilewati jalan raya dan Efesus ke timur. Adapun jemaat-jemaat yang ada di kota Kolose ini, banyakkan itu adalah orang-orang kafir. Tetapi orang Yahudi juga terdapat di daerah ini. Dan bagaimana dengan kehidupan mereka? Kehidupan mereka itu terancam oleh lawan mereka, yang bisa kita lihat dalam Kolose 2 ayat 18 yang menceritakan bahwa malaikat dan roh-roh itu adalah penguasa dunia dan penguasa manusia yang harus disembah oleh jemaat Kolose. Dan dari ajaran ini dapat kita simpulkan berarti mereka ini tuh adalah penganut ajaran sinkretisme gitu, yang dimana isinya itu merupakan campuran dari ajaran orang Yahudi dan ajaran orang kafir. Dan kedua ajaran ini itu sangat berpengaruh bagi jemaat Kolose. Yang pertama, pengaruh dari ajaran Yahudi bagi jemaat Kolose yaitu mengenai makanan lah, mengenai minuman, hari-hari besar dan hari Sabat. Dan yang kedua itu pengaruh dari ajaran orang kafir di Kolose, yaitu tentang hidup yang berpantangan dan menyiksa diri dan menyembah malaikat-malaikat. Jadi kedua ajaran ini itu merupakan ajaran yang sesat bagi jemaat Kolose. Maka dari itu penulis surat Kolose menulis surat ini bermaksud untuk membimbing orang Kristen yang ada di Kolose agar lebih mengetahui mengenai keselamatan manusia dan dapat melawan ajaran sesat tersebut. Mengapa surat ini merupakan surat yang dapat melawan ajaran tersebut? Karena surat ini tuh berisikan atau membicarakan tentang kristologi, yaitu mengenai Tuhan yang bersifat kosmis. Kosmis maksudnya itu susunan itu teratur. Dan surat ini juga berusaha memerangi ajaran sesat yang ada di kota Kolose yang mempertahankan Kristus dan karya-karya Kristus. Saudara-saudariku, adapun pokok-pokok yang dibahas atau yang dibicarakan dari kitab atau dari surat ini tuh, yang pertama itu Kristus adalah sulung yang lebih utama dari segala ciptaan. Dan yang kedua itu siapa yang hidup di dalam Kristus waktu dibaptis telah dikuburkan bersama dengan Dia dan telah dibangkitkan bersama dengan Dia. Dan adapun struktur isi dari surat ini tuh, yang pertama itu salam. Salam itu berupa ucapan terima kasih dan pengajaran tentang Kristus. Dan yang kedua itu polemik tentang ajaran sesat. Dan yang ketiga dan yang keempat itu peringatan atau paranetise. Saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa penting yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat dari surat ini. Yang pertama, Kolose 3 ayat 6-10 itu mengenai ilmu pengetahuan tidak boleh didewakan. Yang kedua itu Kolose 3 ayat 8-17 itu manusia baru harus menanggalkan perbuatan manusia lama. Dan yang terakhir yaitu nats yang paling penting,
Kolose 4 ayat 1 itu tentang perlakuan adil. Dan yang kedua itu dan surat yang kedua itu adalah surat Efesus. Surat Efesus ini adalah surat yang dulunya itu diperdebatkan oleh para ahli karena mengenai siapa penulis sebenarnya dari surat ini. Dan banyak timbul dugaan yang mengatakan bahwa penulis dari surat ini itu memakai nama samaran, lebih tepatnya itu memakai nama palsu gitu. Dan nama itu tidak lain adalah nama Paulus. Banyak yang mengatakan bahwa surat ini tuh ditulis oleh Paulus waktu dia dipenjara pada tahun 62 Masehi. Dan pernyataan itu disertai dengan bukti, yaitu pada Efesus 1 ayat 1 dan Efesus 3 ayat 1, bisa kita buka masing-masing pribadi. Yaitu surat ini itu memperkenalkan Paulus sebagai pengarang dari surat ini gitu. Yang dimana saat itu dia berada di penjara, dan itulah sebabnya Efesus dikelompokkan oleh para ahli bersama dengan Filipi, Kolose, dan Filemon menjadi surat-surat dari penjara. Namun ada juga yang menyangkal, yang mengatakan tidak mungkin Rasul Paulus yang menulis surat Efesus ini, dengan alasan yang pertama itu ada perbedaan kosakata antara surat Efesus dan surat Paulus, dan yang kedua itu Efesus sebenarnya paling dekat dengan Kolose, baik dalam gaya bahasanya, kosakatanya, maupun dalam pemikiran yang terungkap di surat ini gitu. Dan yang ketiga itu terdapat pembendaharaan pemikiran. Jadi padahal cukup jelas siapa penulis sebenarnya dari surat ini, yaitu seorang Kristen dari keturunan Yahudi. Dialah yang menulis surat ini. Dan saat itu jemaat-jemaat yang ada di Efesus ini tuh kebanyakan itu adalah orang-orang kafir, yang berarti mereka itu bukan orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi, dan pengajaran dari Yahudi ini berpengaruh besar bagi mereka. Yang dulunya mereka itu adalah penyembah Artemis gitu. Dan ada pun pokok-pokok yang dibicarakan dalam kitab atau surat ini tuh, yang pertama adalah pengajaran tentang pembenaran manusia berdosa yang dapat kita lihat dalam Efesus 3 ayat 1 sampai 10. Dan yang kedua itu ajaran tentang gereja atau eklesiologi. Dan dalam ajaran tentang gereja ini ada 2 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu jemaat adalah keluarga Allah, Familia Dei, dan Yesus sebagai batu penjuru. Dan yang kedua, poin yang kedua itu gereja sebagai tubuh Kristus. Dan pokok yang ketiga itu ajaran tentang Kristus atau kristologi. Yang keempat itu ajaran tentang hidup yang baru. Dan yang terakhir itu ajaran tentang fungsi pelayanan jemaat dan warga jemaat. Dan maksud dari penulis yaitu seorang Kristen dari keturunan Yahudi tadi, maksud dia menuliskan surat ini tuh untuk membimbing anggota jemaat agar lebih mendalami atau lebih mengetahui pengetahuan mengenai ajaran Allah gitu. Dan ada pun juga struktur isi yang dalam surat ini tuh. Yang pertama adalah pembukaan dari surat ini tuh meniru pembukaan surat yang lazim yang dimana maksudnya adalah surat-surat biasa. Dan pembukaan dalam surat Efesus ini tuh secara harafiah itu sama dengan pembukaan yang ada di surat Kolose. Dan yang kedua itu bagian pertamanya yaitu terdapat 3 poin, yaitu 2 pujian disusul dengan ucapan syukur dan doa permohonan.
Dan yang ketiga, yaitu bagian kedua, mengenai penerapan dan ajaran praktis. Dan yang terakhir itu penutup karangan. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa nats penting yang harus kita ketahui dan harus kita ingat dari surat Efesus ini. Yang pertama, Efesus 2 ayat 14, yaitu ia meruntuhkan tembok pemisah. Tembok pemisah dimaksud di sini itu adalah seperti pemberontakan, perseteruan atau perselisihan antara kita dan Tuhan. Yang kedua itu Efesus 2 ayat 19, bukan lagi orang asing tetapi kita ini adalah rekan Allah. Dan yang ketiga itu Efesus 4 ayat 12, pelayanan khusus memperlengkapi jemaat dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan yang terakhir itu adalah Efesus 6 ayat 10 sampai 12, yaitu tentang perlengkapan rohani kita. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai surat Kolose dan surat Efesus ini. Saya harap semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf dan semoga dimaklumi. Saya Yunisari Perulian Lumenturuan mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.